Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Jamal Jackson. Ya, pada video kali ini saya masih akan membahas tentang kabur aja dulu ya. Ya, kenapa sih saya bisa ada di sini? Kenapa saya bisa kerja sampai di tempat sejauh ini ya? Kenapa nggak kerja di Indonesia aja? Sebenarnya basic saya itu bukan buruh guys, dan saya itu nggak suka kerja ikut orang ya. Saya di rumah di Indonesia itu punya usaha, tapi usaha saya itu sepi guys. Saya pernah kerja ikut orang ya di Indonesia ya, cuman itu nggak akan lama. 3-4 bulan saya cabut, dan akhirnya saya putuskan untuk berwirausaha ya. Dulu sebelum COVID-19 itu saya pernah jualan rujak sama martabak, itu saya pernah ya. Pertama awal-awal nikah, kemudian waktu itu juga sepi, mungkin tempatnya kurang prospek ya. Habis itu saya pindah ke kota istri saya di Tuban. Itu bisnis kuliner guys, delivery order. Jadi saya sama istri saya masak di rumah, nanti kalau ada pesanan saya antar ke tempatnya ya. Jadi saya bikin brosur, kemudian saya bikin promosi di sosial media. Itu saya gak cuma ngomong guys ya. Kalau kalian yang udah ngikutin saya sejak lama di Facebook saya atau di YouTube saya, itu ada semua ya perjalanan saya dari dulu sampai sekarang itu ada ya. Dan akun saya gak pernah ganti-ganti ya, tetap itu ya di Jamal Jackson. Dan dulu sempat ramai juga ya, saya bikin itu delivery order. Yang paling pas itu strategi marketing saya itu saya bikin brosur, kemudian saya taruh di toko-toko yang terjangkau di jangkauan saya ya. Ya radius maksimal sampai 5 km lah ya. Saya buang brosur di sana. Dan itu cukup jalan ya. Dan setelah itu cukup ramai, tapi kemudian terkena dampak COVID-19 itu ya. Akhirnya delivery order saya itu macet, dan kemudian saya manfaatkan kesempatan jualan masker ya. Waktu itu jualan masker juga menjanjikan ya ketika corona. Jadi kita di Indonesia itu kalau kita nggak punya skill, malah kita harus pergi ke luar negeri ya. Jadi ke luar negeri itu kalau kita nggak punya skill dan kepepet, udah itu ya. Kalau kita punya skill, mending kita kerja di rumah ya. Karena kalau kita nggak punya skill, kita kerja di rumah, ijazah SMA atau sederhana itu sekarang udah nggak laku guys. Kalau yang saya lihat sekarang ya, karena ijazah S1, S2, sarjana itu juga banyak yang nganggur. Ataupun kalau mereka kerja, dapat kerjaan kadang jauh dari ekspektasi ya. Bahkan gajinya ada yang di bawah UMR. Miris sekali. Dan setelah itu saya jual masker, kemudian saya buka warung guys. Dan warung saya masih buka sampai sekarang ya, tapi sekarang kondisinya sepi dan istri saya yang jaga. Itu saya suruh double aja ya, buka terus ya. Karena suatu saat ketika saya pulang, warung saya akan saya besarkan ya. Semoga aja bisa terrealisasi, amin. Dan ketika saya buka warung, itu juga sempat ramai guys, ya.
Omset yang pernah saya dapat itu bersih 500 sampai 700 ribu sehari itu saya pernah dapat tanpa karyawan ya. Dan kemudian kan banyak itu ya saingan-saingan seperti itu. Akhirnya omset mulai berkurang. Kemudian saya buka bengkel itu juga sempat ramai ya 1-2 tahun, bengkel custom. Tuh kalian bisa lihat juga di akun Facebook saya dan juga di channel YouTube saya itu ada ya, bengkel custom upgrade CVT ya, 1-2 tahun. Kemudian saya nyambi jadi personal trainer juga ya di salah satu tempat gym. Saya buka private renang juga. Dan ketika semuanya itu sepi ya, pemasukan udah mulai sepi, akhirnya saya berangkat ke sini guys. Jadi saya nggak mau ya jadi buruh di Indonesia dengan gaji yang sangat kecil ya. Karena ijazah saya cuma ijazah SMK atau sederajat ya. Di sana ijazah itu udah nggak laku. Jadi solusi saya buat cari uang cepat ya, saya pergi ke sini guys. Dan nanti saya berharap ketika saya pulang saya bisa melanjutkan usaha saya lagi ya. Jadi ya, saran dan solusi dari saya, jika kalian ingin berubah keadaan, ingin cari uang yang agak cepat buat cari modal ya, entah kalian pengen beli mobil, pengen bangun rumah, atau yang terpenting yaitu kalian pengen berwirausaha ya, cari modal yang cepat. Kalau ala saya ya kalian kabur aja ya sementara jadi TKI. Karena kalau kita hitung-hitung ya, misalkan kita kerja jadi buruh di Indonesia ya, dengan gaji UMR kalau di kota saya itu ya, di Tuban Bojonegoro itu sekitar 2,5 jutaan ya, sampai paling tinggi hampir 3 juta lah. Itu buat biaya sehari-hari ya. Itu contoh bensin aja harganya 10.000 per liter. Nah sedangkan rumahnya yang sedikit lebih jauh dari tempat kerja ya, kalau sehari butuh bensin 2 liter, tinggal kalikan aja 20.000 kali 30 hari, itu udah berapa? 600.000 ya. Kalau gaji kita cuma 2,5 juta, itu udah berkurang untuk itu. 600.000 tinggal berapa? Kemudian belum kita makan, kemudian kebutuhan anak istri kita ya. Dan mungkin kalau kita mau nabung ya bisa, tapi kita butuh waktu yang sangat lama guys, 10 tahun, 15 tahun, bahkan kita nggak tahu sampai kapan kita akan jadi buruh ya. Tapi kalau kita lari ke luar negeri, kerja di sini, bahkan ijazah SMP pun kita bisa ya dapat gaji 10-20 juta per bulan ya. Kalau di sini sekarang UMR-nya itu TKI di Taiwan sini 13 juta ya per bulan kotor. Kalau saya bersih setiap bulan bisa dapat 10 juta ya tanpa lembur. Kalau lembur bisa lebih. Dan itu kita di sini cuma butuh waktu, katakanlah ya, perhitungan saya kita kerja di sini 5-6 tahun paling enggak, kalau kita setengah M bersih itu bisa dapat ya. Tapi kalau kita kerja di negara kita ya, tanpa pengalaman, tanpa skill, dengan ijazah SMK atau SMA, umpama kita jadi buruh pabrik, kita butuh waktu berapa lama ya? 15 tahun itu mungkin baru dapat berapa ya. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan saya maksudnya untuk menghina yang kerja di rumah, bukan ya, tapi saya bandingkan dan saya kasih solusi buat kalian yang pengen cari uang
cepet ya, tanpa skill, tanpa pengalaman. Kalian bisa kerja di luar negeri ya. Karena saya sering lihat ya, di Indonesia orang itu kerja dari bujang sampai mereka menikah, sampai udah punya anak, bahkan sampai anaknya gede. Itu kerjanya nggak pindah-pindah guys. Ya memang dapat ya. Kadang ada yang udah bisa bikin rumah, bisa sampai beli mobil. 2 orang yang kerja ya, istri sama suaminya. Itu penghasilannya dijadiin 1, sisanya ditabung dan bisa bikin rumah, bisa beli mobil. Tapi itu berapa lama yang mereka butuhkan guys. Dan kita jadi buruh itu gak enak loh ya. Kita jadi buruh gak enak. Kita dimarahin sama atasan, itu udah resiko kita jadi buruh ya. Tapi kalau di sini, kenapa saya mau jadi buruh di sini? Karena gajinya lumayan guys. Jadi worth it lah sama kalau kita diomelin sama atasan itu ya. Tapi selama kita kerja beres, bener ya, gak ada masalah. Gak mungkin atasan ngomel ya. Tapi kalau di Indonesia udah gaji gak seberapa, gak sesuai dengan ijazah kita, tuh kayak gak worth it gitu ya, kita domelin tuh. Kalau saya ya, makanya saya gak mau jadi buruh di Indonesia ya. Kalau saya di Indonesia, saya jadi wirausahawan ya. Saya lebih suka wira swasta. Tapi ketika usaha saya semua itu sepi, maka saya akan lari ke luar negeri. Saya cari jalan pintas di sini, saya cari uang cepet di sini. 5-6 tahun, nanti saya kembali pulang dan saya akan lanjutkan usaha saya. Dan wujudkan mimpi saya yang belum tercapai ya. Dan semoga terwujud, amin. Jadi buat kalian yang masih muda, itu mending kalian kesini aja ya. Kalau kalian gak punya skill, gak punya pengalaman. Karena rata-rata yang baru lulus sekolah itu pastinya belum punya skill ya. Dan belum punya pengalaman. Dan pengalaman itu kita harus dapat dengan bekerja. Nah, kalau kita belum pernah bekerja, kita ngelamar kerja sedangkan tempat yang kita lamar itu mintanya yang udah berpengalaman kan, mereka berarti kan nggak ngasih kesempatan buat itu ya, buat anak-anak muda yang baru lulus sekolah. Dan di sini tuh banyak sekali anak-anak yang baru lulus sekolah kemudian ke sini, bahkan ada yang sampai hampir 12 tahun ya. Itu ya alhamdulillah di rumah udah terkumpul banyak lah. Kalau segitu itu udah dapat 1 M lebih lah. Dia udah punya mobil, udah punya truk, udah punya usaha ya. Jadi harus kalian pertimbangkan ya, kabur aja dulu ini. Karena cukup worth it ya kalau kita mau kerja di sini. Apalagi buat kalian yang usahanya masih muda atau baru lulus sekolah, udah langsung kesini aja. Ya, dan mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan untuk kalian semuanya. Dan jika ada kritik dan saran atau pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.